Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yana Sopian, anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur, mengampu Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Sahabat-sahabat Bawaslu, saya secara pribadi mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga bulan puasa pada tahun ini kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, pemilu merupakan mekanisme konstitusional dari jantung demokrasi. Melalui pemilulah lahirnya pemimpin-pemimpin yang berbagai macam dan kepentingan. Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang sudah berjalan di Republik Indonesia. Idealnya pemilu dilaksanakan berdasarkan luber dan jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun faktanya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam mekanisme atau pelaksanaan pada tahapan pemilu maupun pemilihan. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, pelanggaran pemilu merupakan virus yang kemudian harus dihindari. Pelanggaran pemilu merupakan suatu masalah yang bisa saja ke depan merusak demokrasi Indonesia. Contohnya money politik. Money politik merupakan momok terbesar dalam memberantas atau dalam merusak sistem demokrasi. Bagaimana cara memberantas money politik? Yaitu adalah dengan kesadaran para pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, terutama adalah yang tidak kalah penting adalah masyarakat itu harus cerdas dalam memilih untuk memimpin pemimpin kita ke depannya. Sahabat-sahabat Bawaslu, secara kontekstual, pelanggaran pemilu maupun pemilihan tidak hanya terhadap pelanggaran pidana saja. Ada beragam jenis pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Salah satunya adalah berkaitan dengan kode etik penyelenggara pemilu yang menjadi domain dari integritas penyelenggara pemilu. Tidak hanya Bawaslu, di situ ada KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Termasuk juga ada pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi, Bawaslu hari ini memberikan kekuatan atau diberikan kekuatan oleh putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pelanggaran administrasi outputnya tidak hanya rekomendasi, tetapi pelanggaran administrasi yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur nanti ke depan itu lahirnya adalah suatu putusan, tidak hanya rekomendasi. Ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pengawas Pemilu. Dan yang terakhir ada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini yang kemudian dalam pelaksanaan pemilu kemarin maupun pemilihan yang terjadi di Kabupaten Cianjur, banyak sekali persoalan yang terjerat berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu adalah ASN. Nah, ASN ini salah satu yang kemudian dia harus wajib, hukumnya wajib lagi, bukan sunnah lagi, tapi dia wajib netral, tidak boleh memberikan dukungan, membuat keputusan sehingga merugikan salah satu pasangan maupun peserta pemilu sendiri. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, bahwa penanganan pelanggaran atau pelanggaran pemilu, penanganan pelanggaran ini suatu perisai yang ada di Badan Pengawas Pemilu, yaitu adalah bentengnya untuk menjaga demokrasi. Karena di situ penanganan pelanggaran diberikan wewenang untuk menegakkan penegakan hukum pemilu maupun pemilihan. Harus dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum tertentu.
aduannya ada di Badan Pengawas Pemilu melalui Divisi Penanganan Pelanggaran. Untuk memastikan penegakan hukum ini berjalan dengan baik dan lancar, maka penanganan pelanggaran harus punya integritas. Divisi Penanganan Pelanggaran harus punya kacamata yang sangat tajam dalam analisa suatu perkara. Nah, contoh dalam perkara-perkara tahapan-tahapan pemilu dan perkara-perkara tentang pelanggaran administrasi, di situ harus punya analisa yang kuat, punya pemahaman yang tajam terhadap norma-norma hukum atau kemudian pasal-pasal yang berlaku, karena penanganan pelanggaran itu bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak boleh melebih-lebihkan, tidak boleh mengurangkan, apalagi dalam pengertian pasal-pasal yang sudah ditentukan berdasarkan baik itu Undang-Undang 7 2017 maupun juga Undang-Undang Nomor 10 2016. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun berada, dalam hal ini saya mengajak kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Cianjur, baik itu adalah tokoh-tokoh pemuda, aktivis-aktivis mahasiswa, baik itu adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh perempuan, nelayan, buruh, untuk menjadi bagian dari perisai menjaga demokrasi kita. Salah satunya adalah menjadi pemilih yang cerdas, menjadi pemilih yang cermat. Untuk apa? Untuk menjaga demokrasi pemilu kita tidak dicerdai atau tidak berdasarkan prinsip dan asas pemilu itu sendiri. Bagaimana kemudian demokrasi ini sangat tidak bagus apabila yaitu tadi sistemnya atau masyarakatnya, pesertanya tidak cerdas, tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada kita semua. Nah, untuk itu saya mengajak dalam hal ini di bulan yang penuh berkah ini kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya untuk menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu atau menjadi bagian dari pengawas pemilu yang aktif pada saat nanti di mana ada tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.